orang yang kedua atau golongan yang kedua. Dan adapun pria yang kedua atau golongan orang yang kedua, maka pria itu atau orang itu keadaannya seperti panutan tauladan dalam hal ilmu, di mana orang-orang butuh kepadanya dalam masalah agama mereka untuk menjelaskan kebenaran atau menolak, memberantas para pelaku bid'ah atau mengajak kepada kebaikan melalui perbuatannya, ucapannya atau semacam itu. Maka tidak bisa leluasa orang semacam ini untuk beruzlah dari manusia. Bahkan ia mesti menegakkan atau memposisikan dirinya di tengah mereka sebagai penasehat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelindung agama Allah taala, lagi sebagai penjelas hukum-hukum Allah. Kalau seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, orang yang berilmu di mana orang-orang butuh kepadanya, butuh kepada ilmunya, maka orang seperti ini, seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz tidak diperbolehkan uzlah. Meskipun zaman sudah rusak, meskipun zaman masuk pada zaman fitnah, tetap dia tidak diperbolehkan untuk uzlah, untuk menjauh dari masyarakat. Kenapa? Karena ilmunya masih dibutuhkan. Cuman anehnya sekarang ini, ada ustadz di desa kita, ada ustadz di kampung kita yang bisa mengajarkan ngaji, yang bisa mengajarkan ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf dan sebagainya, kadang-kadang tidak dipergunakan. Dicuekin, tidak dihormatin, bahkan kadang-kadang suka dilecehkan, direndahkan. Naudzubillah min dzalik. Sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah." Apabila telah muncul bid'ah sementara orang alim berdiam diri, maka laknat Allah atas orang alim tersebut. Jadi ulama, ustadz tidak boleh berdiam diri ketika umat rusak. Cuman kan suka bingung. Ulama ini, ustadz ini pengen mengajar. Masalahnya sudah diadakan pengajarannya, sudah diadakan majelisnya, tetap orang-orang nggak mau ikut. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ustadz juga kan nggak bisa memaksakan orang-orang untuk ikut. Ulama nggak bisa memaksakan tetangga-tetangganya, masyarakat-masyarakat untuk datang kepada pengajiannya, datang pada kajiannya, supaya mereka tidak buta huruf, supaya mereka tidak buta masalah ilmu agama. Tidak bisa memaksakan. Kalau dipaksakan malah takutnya dia diusir. Bagaimana ini? Minimalnya ketika seorang ustadz atau seorang kiai, seorang ulama disuruh untuk mengisi kajian, disuruh untuk mengajar, dia mau, harus mau. Ya, jangan melihat pada imbalannya. Hal ini apabila seorang alim tersebut berada di tengah masyarakat dan apabila ia telah keluar dari tengah masyarakat, maka tidak boleh baginya juga beruzlah. Meskipun ustadz ini di RT-nya nggak dipakai, di RW-nya nggak dipakai, nggak ada yang nyuruh untuk ngajar, nggak ada yang nyuruh ngisi kajian, tetap dia tidak diperbolehkan untuk uzlah. Kenapa? Karena ada kemungkinan suatu saat nanti masyarakat akan butuh minimal-minimal mimpin tahlil, minimal-minimal ngisi khutbah Jumat, minimal-minimal untuk azan, minimal-minimal untuk imam harian. Ya, walaupun ilmunya tidak begitu digunakan, tapi tetap ada manfaatnya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak saat ini, tapi suatu saat kayaknya bakal dipakai untuk mengajar masyarakat tersebut. Jadi tetap tidak boleh keluar untuk uzlah. Dan sungguh telah diceritakan bahwa Al-Ustadz Abu Bakar bin Fawraq, semoga Allah mengasihi beliau, yang wafat pada tahun 406 Hijriah, menyengaja untuk menyendiri uzlah dari manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh yang namanya Abu Bakar bin Fawraq, otomatis dia seorang berilmu, seorang ustadz. Dia menyengaja meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya untuk beruzlah. Pergi kemana? Ke gunung. Lalu ketika ia berada di salah satu gunung, tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Wahai Abu Bakar, ketika engkau telah menjadi termasuk di antara hujjah-hujjah atau argumentator atau orang yang bisa berceramah, bisa menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, bisa mengajar, bisa menjelaskan agama Allah atas makhluknya, mengapa engkau tinggalkan hamba-hamba Allah itu?" Mendengar suara itu, maka beliau kembali, dan adalah hal inilah penyebab interaksi beliau kepada makhluk. Jadi kembali lagi,
Ada suara yang mana suara ini suara gaib. Allah sayang kepadanya. Allah membuat suatu makhluk yang namanya suara tanpa rupa supaya dia terilhami untuk kembali lagi ke kaumnya. Jadi enggak boleh kalau seorang ustadz, seorang yang berilmu. Syekh Ma'mun bin Ahmad rahimahullah ta'ala menceritakan kepadaku bahwasanya Al-Ustadz Abu Ishaq rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 418 Hijriah berkata kepada para ahli ibadah di Gunung Libanon, wahai para pemakan rumput, kalian tinggalkan umat Muhammad SAW di tangan-tangan para pelaku bid'ah, sedangkan kalian menyibukkan diri di sini dengan memakan rumput. Mereka berkata kepada Ustadz Abu Ishaq, sesungguhnya kami tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang, dan sesungguhnya Allah telah memberimu suatu kemampuan, maka terwajibkan bagimu menghadapi hal itu. Lalu setelah kejadian itu beliau menyusun kitabnya, yaitu Al-Jami'u lil Jaliyyi wal Khafi, kumpulan hal-hal lahir atau hal yang jelas dan yang tersembunyi atau samar. Dan ada pada para ahli ibadah tersebut, semoga Allah meridhai mereka, disertai dengan ilmu mereka yang berlimpah, terdapat suatu amal yang banyak dan pemikiran yang mendalam dalam menempuh jalan akhirat. Padahal orang-orang yang pergi ke Gunung Libanon ini adalah orang-orang yang berilmu juga. Maka dituliskanlah apa yang jelas, apa yang tersamar oleh Ustadz Abu Ishaq tadi. Supaya seseorang itu sadar apakah dia sudah makomnya untuk beruzlah atau dia masih dibutuhkan di masyarakat. Ya, jadi kitab ini bisa memberitahukan kepada kita apakah kita sudah layak untuk uzlah atau masih dibutuhkan di masyarakat. Ketahuilah bahwa pria semacam ini atau orang semacam ini yang butuh kepadanya manusia dalam menempuh bab persoalan agama, maka ia dalam berinteraksi dengan manusia memerlukan dua perkara yang penting atau yang berat. Jadi orang yang berilmu ini memiliki dua hal penting, dua hal yang sangat berat yang harus dipunyai. Pertama, kesabaran yang panjang tiada bertepi. Santun atau tenggang rasa yang besar, kesopanan yang luar biasa besar. Pemikiran yang mendalam dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala yang tidak henti-hentinya. Seorang ulama, seorang ustadz, dia pengen pergi dari kampungnya, kan gak boleh. Dia tetap harus menetap di kampungnya sebagai hujah untuk masyarakat, memberikan penjelasan tentang ilmu agama. Dia tidak boleh beruzlah. Maka perlu dua hal. Yang pertama, kesabaran yang luar biasa, pemikiran yang dalam, dan juga sopan santun yang tinggi. Ini yang harus dimiliki oleh seorang ustadz. Jadi nggak mudah. Tanggung jawabnya luar biasa. Maka yang dibutuhkan adalah kesabaran yang betul-betul luar biasa besarnya. Yang kedua, hendaknya ia menjadikan dirinya dalam pengertian perjuangan ini senantiasa menyendiri dari mereka meskipun fisiknya bersama mereka. Ini suatu perjuangan. Umat sudah rusak, zaman sudah rusak. Gak boleh keluar untuk beruzlah, maka dia tetap di kampung bersama dengan masyarakat fisiknya, tapi hatinya harus merasa menyendiri. Susah, Pak. Maka kalau saya lihat ulama-ulama agung, ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang derajatnya wali, itu ngomong dengan manusia itu secukupnya saja. Kayaknya hatinya sudah tidak bersama mereka. Ulama-ulama besar, lihat saya. Coba lihat. Kalau ngobrol itu seadanya. Kalau ditanya baru menjawab. Kalau kita kan kalau sedang ngobrol dengan orang lain banyak basa-basinya. Keperluannya sedikit. Kalau ulama besar ngomong itu apa adanya. Kayaknya hatinya ini sudah tidak dengan mereka. Hatinya sudah beruzlah walaupun dirinya masih di masyarakat. Karena tahu ilmunya masih dibutuhkan bagi mereka. Maka jika mereka berbincang dengannya, maka ia harus berbicara dengan mereka. Dan jika mereka mengunjunginya, maka ia mesti menghormati mereka sesuai kedudukan mereka. Dan sikap terima kasih, sikap santun kepada mereka. Dan jika mereka berdiam diri dari dirinya,
dan mereka berpaling menjaga jarak dari dirinya, maka ia mesti mengambil kesempatan itu dari mereka. Kalau diajak bicara, seorang ulama ini, seorang ustadz ini tetap menjawab mereka. Kalau dikunjungi, menghormati mereka sesuai kedudukannya. Ketika mereka tidak datang menemuinya, tidak ada yang ngajak ngobrol, jadikan peluang untuk berzikir. Jadi mendekat kepada Allahnya, berzikirnya kepada Allah, mengingat Allahnya, ini di waktu-waktu luang ketika masyarakat tidak menemuinya. Dan jika keadaan mereka dalam kebenaran dan kebaikan, maka ia mesti membantu mereka. Pengennya tuh berzikir kepada Allah, berkholwat. Inginnya tuh diam di rumah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ada acara muludan, misalnya rajaban, Pak Kiai tolong minta diisiin. Nggak bisa, enggak. Dia harus membantunya. Karena orang-orang sedang butuh kepada beliau. Dan jika mereka menjadi berada dalam kesia-siaan dan keburukan, maka memisahlah ia dengan mereka dan menyingkir dari mereka. Bahkan ia harus menolak atas perbuatan mereka dan melarang mereka jika ia berharapan akan diterima oleh mereka. Kalau sanggup, ketika umat melakukan sesuatu keburukan, ia harus mengingatkannya. Kemudian ia mesti memenuhi semua hak-hak mereka berupa berbagai kunjungan, ibadah-ibadah, sholat Jumat, sholat berjamaah, dan penunaian berbagai keperluan yang diajukan kepadanya semaksimal kemampuannya. Ini yang harus dilakukan orang alim. Tidak boleh untuk uzlah, tetapi tetap melayani masyarakat, membantu mereka dalam ilmu, tetap harus membantu. Kalau masyarakat berbuat kerusakan, berbuat maksiat, berbuat keburukan, dan ia mampu untuk mencegahnya, maka dia harus mencegahnya. Jadi berat kondisi orang yang kedua, orang yang berilmu. Karena berat tanggung jawabnya, maka kita harus menghargai mereka, betul-betul menghormati mereka, memuliakan mereka. Dan janganlah ia menuntut mereka dengan berbagai hadiah atau imbalan. Dan jangan ia mengharapkan hal itu dari mereka. Dan jangan ia memperlihatkan kepada mereka dari dirinya akan sikap ketidaknyamanan terhadap hal itu. Dia harus melayani masyarakat, melayani umat. Dan jangan berharap diberi imbalan. Baik itu berupa pujian dari masyarakat ataupun amplop. Dan jangan merasa kecewa, jangan ditampakkan kekecewaannya. Datang ceramah ke suatu tempat, berharap diberi imbalan, nggak dikasih amplop, jangan menampakkan kekecewaan. Berat lagi. Padahal dia datang ke suatu tempat sudah mengorbankan waktu, bensinnya, kerjaan yang harus ia tinggalkan misalnya. Tapi tidak boleh mengharapkan itu. Dan ketika tidak diberi, wajahnya jangan ditampakkan kekecewaannya. Dia harus ridho. Dan ia menggembirakan mereka dengan suatu pemberian jika ia mampu. Dan ia membatasi diri dari mereka dalam menerima jika diberi. Justru kalau bisa, ulama inilah yang memberi hadiah kepada masyarakat. Dan ia siap menanggung berbagai gangguan dari mereka. Dan ia menampakkan kegembiraan pada mereka. Ini kondisinya ulama. Ya. Dia tidak berharap dari orang lain. Posisinya ini nasihat untuk ulama. Sedangkan nasihat bagi kita apa? Nasihat bagi kita bukan seperti itu. Terus kita ngomong ke ulama, "Hai Syekh, dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, Syekh nggak boleh minta amplop. Syekh nggak boleh berharap dikasih uang, dikasih imbalan." Itu nasihat untuk ulama, bukan nasihat untuk kita. Sedangkan nasihat untuk orang awamnya, bagaimana kita betul-betul menghargai ulama. Jangan dibalik nasihatnya. Mendengarkan kajian ini, sehingga kita berpikir, oh nanti mah kalau kita ngundang ustadz, kita kasih dia nasihat. Ada muludan, ada rajaban, diundang kiai dari Jawa Tengah, dari Tasik, misalnya dari daerah jauh. Setelah datang, Syekh, seharusnya Syekh itu gak minta imbalan. Dah, ini seikhlasnya aja, kasih 100.000, padahal rumahnya jauh. Ini namanya keblinger. Nasihat ini untuk ulama, sedangkan nasihat untuk orang awam, bagaimana orang awam, orang umum biasa, ini betul-betul memuliakan ulama, memuliakan ustaz. Dan ulama tadi memperindah penampilan dirinya kepada mereka, artinya tidak menampakkan susah.
dan ia menyembunyikan berbagai kebutuhannya dari mereka. Kesusahannya ditutup-tutupi, keperluan-keperluannya ditutup-tutupi. Lalu ia menahan kebutuhannya, siap menderita dengan dirinya sendiri dan menanganinya dalam rahasianya dan batinnya. Ini posisi ustadznya. Dia menyembunyikan kesusahannya. Berpenampilan baik supaya orang itu melihatnya, wah ustadz ini bahagia. Walaupun dalam keadaan banyak hutang misalnya, dalam keadaan kesusahan, berwajah ceria di hadapan masyarakat. Sekali lagi, ini dalam kondisi seorang ustadz, seorang ulama, dia siap menderita. Tapi bagi orang awam, pandangannya harus berbeda. Bukan menasihati mereka supaya menerima, supaya ikhlas mengajarnya, jangan mengharap imbalan. Bukan. Bagi orang umum, harusnya memuliakan para ulama, para kiai. Kemudian menyertai hal itu, ia perlu memikirkan kepentingan untuk dirinya sendiri secara khusus. Dia pun tetap untuk kepentingan dirinya sendiri, dia bekerja. Lalu ia menjadikan hal itu sebagai pencarian kebutuhannya, sebagai bagian dari ibadah yang ikhlas. Dia tetap bekerja, diniatkan untuk beribadah. Makanya kenapa kita harus mengerti kondisi seorang kiai, seorang ulama. Posisinya jangan dibalik. Ketika kita seorang awam, orang yang umum, kita betul-betul muliakan. Karena siapa tahu kadang-kadang ada ulama yang mana dia ini meninggalkan pekerjaannya. Demi apa? Demi mengajar masyarakat. Demi menyebarkan ilmunya, mereka tidak kerja. Makanya kita muliakan mereka. Bukan dinasihati, Ustadz, ngajar kami yang ikhlas Ustadz ya. Ustadz harus nyari kerjaan sendiri. Bukan. Posisinya seorang ulama ini nasihat dari Imam Ghazali. Kita nggak layak menasihati mereka. Kita, nasihat untuk kita muliakan mereka. Ikram sebanyak-banyaknya. Supaya ulama ini sejahtera dunia. Karena mereka sudah menyelamatkan akhirat kita. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika aku tidur pada malam hari, niscaya aku menyia-nyiakan diriku. Dan jika aku tidur di siang hari, niscaya aku menyia-nyiakan rakyat. Maka bagaimana aku bisa tidur di antara dua kondisi ini? Jadi Sayyidina Umar siangnya melayani masyarakat, malamnya kalau tidur, beliau tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Beliau beribadah malam juga. Dan beliau pun mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Jadi hampir habis seluruh waktunya untuk dirinya dan untuk umat. Sampai akhirnya dimusyawarahkan untuk memberikan gaji kepada Sayyidina Umar. Dan ketika Sayyidina Umar digaji oleh pemerintah, istrinya setelah mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan dan sebagainya, setiap bulan selalu menyisihkan sedikit. Pas di akhir tahun mungkin ada sedikit banyak sisa karena dikumpulkan selama 1 tahun mungkin, atau berapa lama, wallahu a'lam, di dalam kisahnya tidak disebutkan. Beliau membelikan manisan. Kata Sayyidina Umar, ini uang dari mana? Ini uang dari sisa setiap gaji yang kau terima. Sayyidina Umar langsung berpikir, berarti gajiku lebih. Maka beliau meminta, kalau sekarang diajukan ke DPR, diajukan ke pemerintah untuk mengurangi gajinya. Karena gaji yang ia terima lebih daripada keperluannya. Ini Sayyidina Umar. Kalau sekarang beda. Sudah digaji, tetap minta tambahan. Sudah digaji 10 juta, masih tetap korupsi. Padahal kerja untuk rakyatnya ngapain aja. Mikirnya sedikit, kerjanya sedikit, gajinya pengen banyak. Ini umat sekarang. Tapi Sayyidina Umar lebih sedikit saja. Padahal itu pun dikumpulkan berbulan-bulan untuk membeli manisan. Langsung berpikir lebih ini pemerintah ngegaji saya. Maka meminta pemerintah untuk mengurangi gajinya. Hanya sekedar untuk keperluan saja cukup. Dan mengenai makna ucapan beliau ini, terlintas olehku beberapa bait syair. Yaitu, jika engkau suka berada dalam petunjuk para imam, maka mantapkanlah dirimu atas berbagai kejadian yang menyerangmu.
dengan jiwa yang tenang ketika menghadapi setiap yang tidak disukai, dan hati yang amat sabar sedangkan ia di dalam hati sebagai penolak. Lidahmu tersimpan dan lirikan matamu terkendali, dan rahasiamu tersembunyi di sisi Tuhan boleh terkuak. Dan sebutanmu tidak dikenal dan pintumu terkunci, mulutmu tersenyum sementara perutmu lapar, dan hatimu luka dan pasarmu lesuh atau tidak laku, dan keutamaanmu terpendam dan celamu tersiar. Dan setiap hari engkau sebagai peneguk sedakan dari masa dan para saudara, sedangkan hati sebagai pentaatan siangmu tersibuk oleh manusia tanpa pamrih, dan malammu penuh kerinduan, lenyap dari dirinya semua yang melihat, tidak ada yang tahu. Maka raihlah malam-malam ini, ambillah ia sebagai media wasilah untuk hari bermurah muka yang jarang di saat itu orang-orang yang berwasilah. Ini syair yang kalau saya jelaskan panjang, saya pun kurang paham. Ya, ia ada bersama manusia dengan diri, sedangkan hati betapa sangat menjauh dari mereka. Jadi orang alim ini zahirnya, fisiknya bersama masyarakat, tetapi hatinya jauh dari mereka. Hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu demi isyaku, kata Imam Ghazali, merupakan perkara yang berat dan kehidupan yang sulit. Berat jadi ulama karena tanggung jawabnya besar, untuk uzlah nggak bisa. Kata Imam Ghazali sendiri, ini adalah perkara yang sangat berat. Dan mengenai hal itu guru kami, yaitu Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, yakni gurunya Imam Ghazali, dalam wasiatnya berkata, wahai anakku, hiduplah bersama penghuni zamanmu dan jangan engkau terhanyut dengan mereka. Hiduplah dengan masyarakat, tapi jangan terbawa oleh mereka. Jangan terbawa oleh pergaulan mereka. Jangan sampai terbawa suasana mereka, tapi justru buatlah suasana yang baik supaya mereka terbawa baik. Kemudian beliau berkata, alangkah beratnya kehidupan ini bersama orang-orang hidup dan mengikuti orang-orang mati. Berat kehidupan ini karena kita hidup bersama orang-orang hidup, tetapi harus mengikuti orang-orang mati. Maksudnya apa? Para solihin, para salaf-salaf yang soleh dulu. Kehidupan kita harus mengikuti mereka, sedangkan kita hidupnya bersama orang-orang yang sudah rusak pergaulannya. Makanya hiduplah dengan masyarakat, tapi jangan mengikuti mereka. Dari cara berpakaian, dari cara perilaku, omongan, dan lain sebagainya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, interaksilah dengan manusia, dengan banyak orang, dan pilah-pilahlah mereka, dan agamamu jangan engkau merusaknya. Jadi berinteraksi dengan manusia harus pilih-pilih. Maka inilah kalimat yang penuh dengan faidah, yang penuh dengan arti yang memuaskan. Kemudian aku berkata, apabila telah bergelombang berbagai fitnah, sebagian fitnah dalam sebagian lainnya tumpang tindih saking banyaknya itu fitnah, dan segala urusan agama semakin mundur, urusan agama semakin mundur, dan terkuasai segenap manusia terhadap urusan agama, seraya mereka berpaling dari agama. Orang-orang sudah berpaling dari agama, menyelesaikan masalah tuh nggak mau lagi dengan agama, nggak mau lagi ikut aturan agama. Diselesaikan dengan otaknya sendiri, dengan pemikiran sendiri. Yang haram gak masalah, yang penting selesai. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka tidak mencari orang alim, gak butuh lagi kepada ulama, gak butuh lagi kepada ustadz. Dan mereka tidak mempedulikan hal yang bermanfaat dan tidak berarti bagi mereka urusan agama mereka sama sekali. Dan engkau akan melihat fitnah merata kepada kalangan awam dan menjalar di antara orang-orang khusus. Fitnah sudah masuk pada orang-orang khusus. Di antara ulama, di antara ustadz pun sudah masuk fitnah di situ. Maka saat itu orang alim mendapat keuzuran, diperkenankan untuk beruzlah. Kalau fitnah sudah tumpang tindih, saking banyaknya fitnah di mana-mana, bukan hanya sekedar di orang umum saja, di orang-orang alim pun sudah terjadi fitnah, maka orang alim sudah diperbolehkan untuk uzlah. Jadi kalau benar-benar kacau zaman ini, seorang ulama pun diperbolehkan untuk beruzlah. Kalau 50-50 atau mungkin 20-80,
80 rusak, sedangkan 20-nya masih memakmurkan masjid, masih thalabul ilmi, maka belum diperbolehkan untuk uzlah. Tapi kalau sudah 99% umat ini rusak, zamannya sudah sangat-sangat rusak, fitnah sudah tumpang tindih, maka seorang ulama beruzur, diperbolehkan bagi dia untuk uzlah. Dia diperbolehkan untuk memendam ilmunya kalau sudah betul-betul sangat rusak, bahkan mendekati 100%, 90%, 95 atau 99%. Dan aku takutkan bahwa hal-hal yang telah kami uraikan itu merupakan keadaan zaman sekarang ini yang memayahkan lagi menyulitkan. Kata Imam Ghazali, ditakutkan bahwa zaman yang saya sebutkan tadi adalah zaman ini di abad kelima. Sekarang abad 20. Itulah kekhawatiran Imam Ghazali. Takut-takutnya umat rusak itu di zaman beliau. Bagaimana kalau Imam Ghazali hidup di zaman sekarang? Kayaknya bukan rusak lagi. Sudah sangat rusak. Jadi kesimpulannya ada berapa tadi hukum uzlah? Yang pertama, diperbolehkan bagi orang awam, yang mana orang itu tidak butuh kepadanya. Orang tidak butuh kepadanya, ilmunya tidak dibutuhkan masyarakat. Karena dia orang awam, orang biasa, maka dia diperbolehkan yang pertama untuk khalwat di rumahnya. Tapi tetap bergaul dengan masyarakat dalam hal-hal yang wajib. Sholat Jumat, sholat jamaah pun masih. Cuman lebih banyak menyendiri di rumahnya. Sedikit bergaul, berkumpulnya hanya ketika hal-hal yang wajib atau hal-hal yang sunnah dalam hal ibadah saja. Kemudian yang kedua, dia menjauh dari manusia, ke gunung, ke hutan yang mana tidak terdengar suara azan supaya bebas darinya kewajiban-kewajiban tersebut. Seperti sholat Jumat tidak wajib lagi bagi dia. Kemudian yang ketiga, orang alim. Orang alim ini tidak diperbolehkan uzlah kalau umat masih 50-50. Sebagian baik atau sebagian buruk, atau mungkin 80% buruk, 20% masih ada kebaikan pada umat. Pada masyarakat masih ada sebagian kecil yang butuh kepada ilmu, maka ulama ini tidak diperbolehkan untuk uzlah. Dan kasus yang keempat, jika fitnah sudah tumpang tindih, hampir seluruhnya buruk, maka seorang ulama pun diperbolehkan uzlah, apalagi orang awam. Itulah diantara hukum-hukum uzlah. Maka inilah hukum uzlah dan menyendiri dari manusia. Maka pahamilah hal ini, karena sesungguhnya kesalahan dalam menyikapi hal ini sangat besar dan bahayanya banyak, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala pertolongan. Jadi jangan salah bagaimana cara menyikapi zaman, apakah kita sudah waktunya uzlah atau belum. Jadi kita harus betul-betul memahaminya. Untuk itu, kalau mau uzlah, datang dulu kepada kiai, datang dulu kepada ulama, sudah waktunya atau belum. Kalau sudah waktunya, bagaimana caranya? Minta bimbingan dari mereka. Karena kalau salah, resikonya besar, itu sangat berbahaya. Salah penyikapannya, kita malah uzlah seenaknya, ke gunung sendiri, ke hutan sendiri, takutnya malah kita jadi sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan kebodohan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.